Salam, kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini, minggu yang ke-21 setelah Minggu Trinitatis, terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya mau sampaikan pertama sekali bahwa ketika bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian di tanah Kanaan, mereka melihat begitu banyak kuil-kuil tempat ibadah-ibadah orang-orang Kanaan. Di masing-masing kuil ditempatkan Baal yang berbeda-beda nama. Demikian juga seturut dengan perbedaan nama-nama itu, bangsa Kanaan memahami fungsi dari Baal, dewa-dewa yang berbeda-beda itu berbeda-beda juga. Hal ini diambil alih oleh bangsa Israel yang sampai di Kanaan. Semua itu Baal diambil dan dibuang, dan dijadikan setiap kuil yang ada itu menjadi tempat penyembahan terhadap Allah Yahweh. Allah yang memperkenalkan diri ketika bangsa Israel bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Oleh karena itu, setiap tempat yang tadinya tempat Baal, kuil-kuil orang Kanaani, orang penduduk asli itu, kini telah digantikan menjadi tempat beribadah kepada Allah Yahweh. Hanya ada satu dampak negatifnya dari penukaran fungsi tempat ini. Masih saja pengaruh pemahaman orang Kanaan asli lebih kuat dari pemahaman orang-orang bangsa Israel yang masuk ke Kanaan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, pengaruh itu semakin kuat sehingga orang memahami bahwasanya Yahweh juga sebanyak Baal yang disembah oleh suku asli, suku Kanaan itu. Sehingga dalam rangka menertibkan pemahaman inilah, dalam rangka menertibkan gejala inilah, muncullah semacam yang namanya Shema Israel. Pengumuman maklumat kepada bangsa Israel. Dikatakan bahwasanya Allah itu adalah satu, Allah itu adalah Esa, Allah itu adalah Yahweh, Allahnya bangsa Israel. Boleh kita katakan maklumat Shema pengakuan ini merupakan bentuk pembedaan antara Baal, dewa-dewa yang disembah oleh suku Kanaan asli, dengan Allah Yahweh yang disembah oleh bangsa Israel. Disebut biasanya dengan istilah divergensi. Divergensi memberikan arti pembedaan, bahwasanya Shema Israel, pengakuan bangsa Israel bahwa Allah itu adalah Esa, Allah itu adalah Tuhannya bangsa Israel yang adalah tunggal, itu merupakan kritik terhadap pemahaman yang ada di lapangan, yang sempat melihat Yahweh itu sebanyak dewa-dewa yang tadinya ada di kuil-kuil itu. Teologi yang dibangun di tengah-tengah kitab Ulangan memang begitu banyak, termasuk teologi antisinkritis. Setelah kita melihat bahwasanya kitab Ulangan ini lazim disebut kitab Deuteronomis, pemahaman teologi yang dibangun oleh para imam yang datang tadinya dari Samaria,
yang mengkritik pemahaman terhadap multi pemahaman, termasuk seperti yang kita katakan tadi, bahwa orang memahami Yahweh itu sejumlah kuil-kuil yang telah dipakai untuk memuji Yahweh Israel, tapi pemahamannya tetap seperti banyaknya dewa yang dipahami oleh suku asli Kanaan itu. Saudaraku yang kekasih, salah satu teologi yang dibangun oleh kitab Ulangan ini adalah supaya bangsa Israel kembali kepada pemahaman bahwa Allah senantiasa begitu mendambakan rindu kalau umatnya tetap konsisten menyembah Allah melalui perintah Allah yang telah mereka terima tadinya di Bukit Sinai. Salah satunya adalah mereka harus tetap konsisten untuk menghargai, menghormati status harkat martabat orang asing. Mereka harus menghargai bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak punya suami, janda-janda. Jangan sekali-sekali dijadikan jadi objek penindasan kepada anak-anak kecil, kepada anak-anak yatim piatu, dan orang-orang lain yang setara dengan itu, termasuk orang yang dianggap perantau orang asing ke satu daerah. Selain itu dikatakan oleh firman Tuhan, jangan mengambil pakaian janda sebagai gadai, satu jaminan untuk membayar utang atau apa saja pun dalam kehidupan mereka. Justru mereka diharapkan menjadi pelopor-pelopor yang bisa menjaga kelangsungan hidup, yang bisa menjaga kesejahteraan hidup orang-orang asing, janda, anak yatim piatu, dan semua orang yang tergolong tertindas oleh karena mereka sebagai pendatang, sebagai orang asing di tempat di mana mereka berada. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kamu pun dulu adalah orang asing di Mesir, dan Allah Yahweh itu yang menebus kamu dari perbudakan yang sangat mengenaskan itu. Karena itu kamu harus mengingat, kalau saat ini ada orang asing, kalau saat ini ada orang janda-janda yang tidak punya penghasilan, anak-anak yatim piatu yang sungguh-sungguh menderita, kamu harus memperjuangkan hidupnya. Kamu harus merasakan arti makna dari sesama umat manusia, merasakan penderitaan orang kecil, merasakan penderitaan orang yang susah, merasakan bagaimana ngirinya hidup orang-orang yang tertindas, apalagi sebagai pendatang di tengah-tengah lingkungan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bagaimana kita menjembatani orang yang hidupnya susah, pendatang yang tidak punya lahan, tempat hidup, lapangan kerja, seperti orang-orang asli yang ada di tempat tinggalnya, supaya mereka merasa nyaman, merasa rukun, merasa berbahagia sama dengan engkau, karena kamu juga umat Allah. Mereka juga sebagai Allah yang kamu sembah, yang juga memperjuangkan hidupmu ketika engkau orang asing di tengah-tengah pembuangan Mesir dulu. Bapak Ibu yang kekasih, satu pertanyaan, siapa sebenarnya kita yang bukan orang asing? Siapa sebenarnya kita orang yang asli tempat kita? Jawabannya tidak ada. Jikalau dirujuk kepada asal usul kita, nenek moyang kita, semua kita perantau ke tempat di mana mereka datang pertama. Tidak ada orang asli di tempat di mana mereka hidup awalnya. Pada hakikatnya semua orang pendatang dan orang asing. Karena itu meskinya saling menjaga hubungan antara satu dengan lain, menciptakan sukacita kerukunan, menjembatani antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu. Karena itulah perintah ini diawali dengan kata jangan memperkosa hak-hak orang asing dan anak yatim piatu, dan jangan mengambil pakaian janda sebagai gadai. Harus kamu ingat bahwa kamu juga dulu adalah orang perantau, orang asing di Mesir. Allah yang senantiasa membebaskan engkau. Allah dalam nama Yesus yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Karena itu siapapun orang yang telah diperbudak oleh dosa, saudara dan saya berhak bertanggung jawab juga
untuk membela mereka supaya mereka keluar dari pergumulan hidup mereka. Karena Allah dalam nama Yesus sudah lebih dahulu menebus kita, mengangkat harkat martabat kita dari segala bentuk perbudakan di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas firman Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan yang bisa merajut kerukunan antara satu dengan yang lain, antara suku satu dengan yang lain, antara orang-orang pendatang yang dianggap asing di tempat kami masing-masing. Karena siapakah kami Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Siapakah orang tua kami? Siapakah nenek moyang kami? Pada hakikatnya semua adalah orang pendatang, orang asing, di mana mereka hidup pertama dulu. Tuhan yang menibakan, karena Tuhan yang membela dan yang membebaskan kami dari setiap keterbelakangan kami. Terima kasih ya Yesus, Engkau Allah dalam nama Yesus yang telah membebaskan kami dari perbudakan dosa di tengah-tengah dunia ini, hingga kami sejahtera layak bersama Engkau dan Bapa Allah di sorga. Terima kasih atas sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.